warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tareski Maulid. Saya ingin membuat video tugas PPKN, yaitu menganalisis kasus Ibu Supriani. Saya ingin menjelaskan kasus Ibu Supriani. Ibu Supriani adalah seorang guru honorer yang menganiaya seorang anak di Sulawesi Utara. Saya akan menjelaskan apa saja fakta-fakta penting dalam kasus ini. Seorang guru honorer dari Konawe Selatan, Sulawesi Utara, diserat ke meja hijau. Ia diduga menganiaya murid yang merupakan anak dari seorang polisi. Kejadian Supriani ini viral di media sosial saat tegar Ibu Supriani beredar luas. Hal ini mengandung respon dari sesama guru dengan menyerukan mogok mengajar untuk membela Supriani. Sebelum ditangkap sebagai tersangka, telah dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak mencapai kesepakatan. Ada informasi yang menyebutkan bahwa keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta. Namun keadaan Ibu Supriani tidak memiliki uang sebanyak itu. Maka Ibu Supriani menolak tawaran tersebut. Saya akan menyebutkan siapa saja yang terlibat. Yang pertama itu ada Ibu Supriani selaku tersangka. Lalu yang kedua, siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar yaitu korban. Yang ketiga, polisi selaku orang tua korban. 4, jaksa. 5, beberapa polisi. Dan yang keenam, penegak hukum. Pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam kasus ini? Jenis pelanggaran hukum kasus Ibu Guru Supriani yang sempat menjadi sorotan publik ini melibatkan dugaan pelanggaran hukum terkait kekerasan terhadap anak. Undang-undang mana yang dilanggar dalam kasus ini? Pasal 80 ayat 1 Junto pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum ini? Yang pertama ada 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor budaya, faktor sosial. Saya akan menjelaskan dari faktor individu. Faktor individu, problematik kejiwaan atau mungkin gaya mengajar yang salah oleh Ibu Supriani yang memicu tindakan kekerasan. Lalu yang kedua, faktor kebudayaan, di mana gaya mengajar guru masih terpaku pada budaya mengajar yang keras. Lalu yang ketiga ada faktor sosial, di mana lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif membuat Ibu Supriani melakukan hal tersebut. Dampak dari kasus Ibu Supriani itu dampak individu. Ibu Supriani mengalami trauma psikologis, reputasi tercoreng, dan potensi kehilangan pekerjaan. Anak yang terlibat bisa mengalami trauma, stigma sosial, dan gangguan psikologis. Keluarga mengalami tekanan ekonomis, emosional, dan finansial. Dampak pada masyarakat, guru menimbulkan rasa tidak aman dan kekhawatiran akan keselamatan diri saat menjalani tugas. Siswa menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif dan penuh ketakutan. Orang tua kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan dan kekhawatiran akan keselamatan anak. Masyarakat luas menimbulkan perdebatan mengenai kekerasan dalam pendidikan, peran guru, dan penanggalan hukum. Dampak pada negara, sistem pendidikan menunjukkan kelemahan dalam melindungi guru dan siswa, serta perlu adanya evaluasi terhadap metode pengajaran. Yaitu saksi yang sepatutnya. Menunjukkan saksi yang tepat untuk Ibu Guru Supriani adalah keputusan yang kompleks dan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang. Proses hukum harus berjalan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada. Perlindungan guru agar memberikan
payung hukum yang jelas bagi guru dalam menjelaskan tugasnya. Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak melibatkan aspek pendidikan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan keseimbangan antara hak anak dan kewajiban guru dalam mendidik. Lalu nilai Pancasila yang terdapat dengan nilai Pancasila dengan kasus ini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kasus ini mengungkapkan ketidakadilan yang dialami oleh guru honorer yang seringkali berada dalam posisi rentan. Sistem pendidikan seharusnya memberikan perlindungan yang sama bagi semua pihak. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari kasus Ibu Suprani, yaitu kasus Ibu Suprani menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi para guru, terutama guru honorer. Kasus ini juga mengungkapkan adanya celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menekan pihak tertentu. Itu saja yang dapat kita ambil dari kasus guru Ibu Supriani. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.